Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Saya akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis toko perlengkapan rumah tangga yang bernama Serba Pajar. Next. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan peralatan rumah tangga modern yang berkualitas meningkat. Produk Serba Pajar hadir untuk memenuhi kebutuhan dan memadukan fungsi dan estetika. Furnitur merupakan salah satu produk yang dahulu hanya memiliki tunggal dan memerlukan ketersediaan tempat yang besar dalam penempatan. Produk Serba Pajar menawarkan solusi untuk permasalahan ini dengan merancang furnitur rak yang lebih kompak dan efisien dalam penggunaan ruang, khususnya untuk hunian vertikal di lingkungan perkotaan. Next. Daftar isi pembahasan. Yang pertama, aspek legal bisnis dan identitas perusahaan. Yang kedua, aspek pasar dan peluang pasar. Yang ketiga, analisis pastel. Yang keempat, analisis teknis dan teknologi. Yang kelima, aspek finansial. Yang keenam, kesimpulan. Aspek legal bisnis dan identitas perusahaan. Serba Pajar adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki NIB dan mematuhi peraturan perizinan usaha, perpajakan, dan ketenagakerjaan perusahaan, melindungi hak kekayaan intelektual dengan mendaftarkan merek dagang dan mengajukan paten untuk desain produk Serba Pajar, berkomitmen pada perlindungan konsumen, menyediakan informasi produk yang lengkap, layanan pengembalian atau perbaikan, dan kontrak yang struktur dengan pemasok dan distributor. Perusahaan juga mematuhi regulasi izin lingkungan dan akan mengurus UKL UPL jika ada ekspansi produksi. Berikut identitas Serba Pajar. Nama perusahaan PT Serba Pajar Perkasa, pemilik perusahaan Jimmy, Andi Putra, dan Dewi Ayu. Jenis usaha, distribusi dan penjualan peralatan rumah tangga. Kapasitas usaha lokal dengan potensi ekspansi nasional. Dengan berikut beberapa legal bisnisnya. Next. Desain logo Serba Pajar. Logo Serba Pajar Perkasa menggambarkan misi perusahaan untuk menyediakan perabotan rumah yang berkualitas. Berikut logo Serba Pajar seperti pada gambar di samping. Next. Susunan organisasi perusahaan. Direktur utama Jimmy, manajer operasional Andi Putra, manajer keuangan Dewi Ayu, manajer pemasaran Nina Saraswati. Dan untuk direktur untuk pemilik saham Andi Putra, Dewi, dan juga Jimmy. Supervisor produksi Denis Setiawan, supervisor distribusi Agus Santoso, staf akuntansi Aulia, staf pajak Bagas, staf riset pasar Tio, staf kreatif Tari, staf digital marketing Vina. Modal usaha. Modal dasar 3 miliar, modal ditempatkan 2,5 miliar, modal disetor 2 miliar. Untuk pemegang saham, jika Jimmy memiliki 60% saham dengan nominal 1,5 miliar yang setara dengan 1.500 lembar saham. Andi Putra memiliki 25% saham dengan nominal 625 juta yang setara dengan 625 lembar saham. Dewi Ayu memiliki 15 saham dengan nominal 375 juta yang setara dengan 375 lembar saham. Aspek pasar dan peluang pasar. Berikut adalah analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Next. Analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Populasi Karawang yang bertumbuh pesat meningkatkan kebutuhan perlengkapan rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli pekerja industri yang stabil mendukung pasar, dan segmen pemilik usaha kecil masih kurang terlayani menciptakan peluang pasar. Proyeksi pertumbuhannya perkiraan tiap tahun 10%. Next. Berikut pendekatan pemasaran, mulai dari analisis segmen pasar, analisis market
masa depan, pemanfaatan teknologi, dan analisis five forces dari Porter. Next. Analisis bauran pemasaran, marketing mix 7P, produk. Serba Fajar menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga. Price, harganya kompetitif. Place, untuk tempatnya sesuai dengan penilaian, yaitu di Kota Karawang. Proses transaksi yang cepat. Promosi, untuk promosi mulai dari sosial media hingga spanduk jalanan. People atau orang, karyawan terlatih dalam pelayanan pelanggan dan produk, meningkatkan pengalaman belanja. Physical evidence atau bukti fisik, dengan adanya toko yang rapih dan nyaman. Next. Yang ketiga adalah kajian analisis pastel. Next. Berikut adalah analisis pastel. Yang pertama adalah politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga society, yang keempat teknologi, yang kelima environment, dan yang keenam law. Next. Nah, untuk pastel ini dihitung berdasarkan skor atau kelayakan, yang dimana dari keenam ini kelayakannya itu lebih dari 7 atau layak untuk dilaksanakan. Next. Yang keempat adalah analisis teknis dan teknologi. Next. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Untuk pemilihan lokasi dibagi dalam 3 tempat, Cikampek, Jatisari, dan Kota Karawang. Dan berdasarkan hasil analisis lokasi, pusat Kota Karawang menjadi lokasi paling optimal dengan skor 4,40. Berkat aksesibilitas yang sangat baik, pasar besar, dan infrastruktur mendukung. Hal ini memberikan peluang penjualan yang tinggi dan efisiensi operasional yang baik. Next. Berikut adalah layout perusahaan atau layout gambar dari toko yang akan dibangun. Mulai dari jalanan umum, parkir mobil, parkir motor, kasir, display barang premium, ruang istirahat dan juga gudang, dan ruang karyawan. Next. Alat dan mesin. Serba Fajar membutuhkan perlengkapan kantor seperti 1-2 unit komputer dengan spesifikasi Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3, RAM-nya 4GB, dan layar 19-22 inch untuk pengelolaan data dan inventaris, serta printer inkjet, laser, dan mesin kasir dengan fitur barcode scanner dan koneksi internet. Meja, kursi, dan lemari juga diperlukan untuk mendukung kenyamanan kerja. Untuk display dan penyimpanan, rak display kokoh, rak dinding untuk produk kecil, rak berdiri untuk produk besar, serta rak kaca atau kayu akan digunakan. Next. Sarana dan prasarana. Toko Serba Fajar melakukan bangunan dengan luas minimal 95% dengan berbagai bentuk yang ada di layout seperti sebelumnya. Next. Tenaga kerja, operator produksi dan pengelolaan barang yang berjumlah 10-15 orang, teknisi mesin dan teknologi berjumlah 5-7 orang, staf gudang dan logistik berjumlah 8-12 orang, tenaga penjualan berjumlah 20-25 orang, staf manajerial dan administrasi berjumlah 5-8 orang. Next. Berikut adalah biaya kerja mulai dari jumlah karyawan, gaji pokok, tunjangan, biaya pelatihan, biaya asuransi. Total biaya tenaga kerja per tahun diperkirakan 2,34 miliar. Next. Nah, untuk biaya bahan baku, biaya pembelian bahan baku anggarannya 500-700 juta, biaya pengiriman bahan baku anggarannya 50-75 juta, biaya penyimpanan anggaran 100-150 juta, antisipasi variabilitas harga bahan baku cadangan anggaran 100 juta. Next. Teknologi mendukung operasional PT Serba Fajar Perkasa dengan penggunaan sistem POS berbasis cloud dan perangkat lunak manajemen inventaris untuk efisiensi transaksi.
dan pengelolaan stok. Teknologi otomatisasi seperti barcode dan scanner di gudang mempercepat pengecekan stok serta mengurangi kesalahan manual. Next. Biaya pengadaan operasional dan teknologi, biaya investasi 575 juta, biaya pemeliharaan 100 juta untuk 5 tahun, biaya penyusutan per tahunnya diperkirakan 155 juta. Next. Aspek finansial. Next. Biaya kebutuhan investasi diperkirakan total kebutuhannya 1,875 miliar. Total penyusutan per tahunnya 81,250 juta. Next. Berikut adalah modal kerja seperti pada gambar. Next. Kemudian adalah modal usaha mulai dari prainvestasi, operasional, dan sumber modal. Next. Berikut adalah cash flow dengan keterangan pajak dihitung dari EBIT, earning before interest and tax. Terus laba setelah pajak diinput langsung sebagai surplus, yaitu total cash masuk dikurangi cash keluar setelah pajak. Saldo untuk mencerminkan sisa dana dihitung kumulatif setiap tahun setelah dihitung. Berikut adalah pertumbuhannya dengan saldo akhir 6,638143 dalam ribuan rupiah atau perkiraan 6,6 miliar. Next. Analisis kelayakan. Hasil analisis kelayakan yang pertama BEP dengan keterangan baik, predik period dengan keterangan baik, ARR dengan keterangan baik, NPV dengan keterangan baik, IRR dengan keterangan baik, PI dengan keterangan baik. Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan break-even point, payback period, average return, net present value, internal rate of return, dan probabilitas indeks, hasilnya baik dan bagus mengenai kelayakan serba pelajar ini. Next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan aspek mulai dari yang pertama, sebuah pelajar didirikan sebagai perseroan terbatas yang telah memenuhi keseluruhan persyaratan, memiliki nomor INB atau legal bisnis yang sudah jelas. Yang kedua, potensi pasar wilayah Karawang sangat besar dengan menilai beberapa lokasi mulai dari Jatisari, Cikampek, dan Kota Karawang. Kemudian analisis Pestel menunjukkan bahwa lingkungan sangat mendukung. Terus yang keempat, pemilihan lokasi di pusat Kota Karawang dianggap optimal dengan wilayah-wilayah lainnya. Yang kelima, berdasarkan hasil dari analisis kelayakan bisnis dari finansial menunjukkan kalau bisnis ini itu baik. Next. Kesimpulan SKB, berdasarkan hasil analisis pada berbagai aspek studi kelayakan bisnis, Bapaknya menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang signifikan. Kepatuhan terhadap legalitas, dukungan pasar yang kuat, pemanfaatan teknologi modern, serta analisis finansial yang positif menjadikan bisnis ini layak untuk dilanjutkan. Dengan strategi yang matang dan implementasi yang tepat, Serba Pelajar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan perlengkapan rumah tangga berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Keberhasilan ini dapat dicapai melalui kerjasama yang solid, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap visi perusahaan untuk menjadi toko perlengkapan rumah tangga terkemuka di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Jimmy. Silakan, Adi. Sebelumnya kan tadi ada logo juga ya dari perusahaan ini. Coba jelasin dong seperti logo tersebut. Punten, slide-nya untuk digeser. Untuk arti dari logo ini, logo PT Serba Pelajar Perkasa menggambarkan misi perusahaan untuk menyediakan perabotan rumah berkualitas,
rumah dalam logo melambangkan kenyamanan dan kebutuhan keluarga, sementara perabotan yang di dalam rumah menunjukkan dedikasi pada produk praktis. Dua tangan yang membungkus rumah mewakili perlindungan dan komitmen pada layanan pelanggan. Terus menggunakan font ITC BIHOS menonjolkan nuansa modern dan inovatif. Dengan warna oranye yang menyampaikan kegembiraan dan biru tua yang melambangkan kepercayaan. Kombinasi ini menciptakan identitas yang kuat dan relevan dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Sekian Adit, gimana? Baik, terima kasih Ziu. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Baik, sama-sama. Anissa Jimmy. Pertanyaannya, seberapa yakin Anda dengan SKB atau usaha yang dibuat ini akan berhasil? Coba geser ke ini pastel. Seberapa yakin kalau usaha ini akan berhasil? Berdasarkan hasil dari pastel menunjukkan bahwa skornya itu di atas 7. Mulai dari politik, di atas politik dengan skor 8/10, ekonomi dengan skor 8/10, sosial dengan skor 8/10, teknologi dengan skor 7/10, lingkungan dengan skor 9/10, dan legal dengan skor 6/10, di mana rata-rata pastel ini menunjukkan baik untuk dilanjutkan dan insya Allah akan baik juga untuk perusahaan. Seperti itu Anissa. Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.